Asal-usul kekayaan Qarun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Qarun disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Meskipun kisahnya hanya disinggung secara singkat, namun isinya sangat padat dan jelas. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan bahwa Qarun pada awalnya adalah bagian dari kaum Nabi Musa alaihi salam yang kemudian berubah menjadi seorang pembangkang. Artinya, Qarun ini dulunya adalah seorang mukmin pengikut Nabi Musa, akan tetapi kemudian berubah menjadi seorang kafir. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah harta yang dimiliki Qarun yang terus bertambah banyak. Kekayaan Qarun sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkannya dalam Al-Quran dengan menyebut kunci-kunci gudangnya yang sangat banyak dan berat. Bahkan karena beratnya, maka harus dipikul oleh beberapa orang. Kuncinya saja begitu banyak dan berat. Bayangkan berapa banyak isi harta dalam gudang-gudang tersebut. Sejarah keluarga Qarun. Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa Qarun adalah termasuk dalam keluarga Musa, dan dia adalah anak pamannya. Ini berarti Qarun adalah sepupu dari Nabi Musa alaihi salam. Namun, menurut Ash-Shokani yang meriwayatkan pendapat dari Ibnu Ishaq, Qarun adalah pamannya Nabi Musa, anak dari Imron. Mayoritas ulama mendukung pendapat bahwa Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Beberapa mufasir juga mengatakan bahwa Qarun adalah orang yang dulunya sangat dekat dengan Nabi Musa. Dia memiliki wajah yang tampan dan mengerti isi Taurat dengan baik. Qarun sering dipanggil dengan sebutan Al-Munawwir, yang berarti orang yang memberi cahaya karena suaranya yang bagus ketika membaca kitab Taurat. Ini menunjukkan bahwa Qarun adalah salah satu keturunan Bani Israel dan bukan berkebangsaan Mesir seperti Fir'aun. Kekayaan luar biasa Qarun. Ayat-ayat dalam Al-Quran menjelaskan betapa banyaknya harta kekayaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada Qarun. Qarun menyimpan emas, perak, permata, dan barang-barang berharga lainnya dalam beberapa gudang. Meskipun tidak disebutkan secara pasti jumlah harta Qarun, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan bahwa bahkan kunci-kuncinya saja membutuhkan beberapa orang untuk mengangkatnya. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan mufasir tentang jumlah orang yang diperlukan untuk mengangkat kunci-kunci gudang Qarun. Beberapa ulama menyebut jumlah antara 15 hingga 70 orang. Sumber kekayaan Qarun. Ada beberapa pendapat tentang bagaimana Qarun memperoleh kekayaan yang begitu besar. Salah satu pendapat mengatakan bahwa pada awalnya Qarun bekerja untuk Fir'aun dalam mengurusi kaum Bani Israel, tetapi kemudian dia menjadi sewenang-wenang dan bertindak aniaya terhadap mereka. Dia mungkin melakukan tindakan korupsi, memotong upah bawahannya, dan memanfaatkan kekuasaannya untuk mengumpulkan kekayaan dengan cepat. Qarun bahkan berencana membangun istana di samping istana Fir'aun, tetapi Fir'aun melarangnya. Akhirnya, Fir'aun memberinya sebidang tanah di wilayah payung. Di tepi sungai ini, Qarun membangun istananya yang megah dan gudang-gudang untuk menyimpan kekayaannya yang melimpah. Keberkahan dan kesombongan. Namun, ada juga pandangan lain yang mengatakan bahwa Qarun menjadi kaya setelah menemukan harta terpendam milik Nabi Yusuf alaihi salam. Terdapat juga pendapat bahwa Qarun dulunya adalah seorang hamba yang soleh dan miskin. Lalu dia memohon kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar dia memiliki harta yang banyak. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Qarun menjadi kaya dengan cepat. Namun, kesombongannya membuatnya pelit dan tidak mau bersedekah. Meskipun Qarun telah berbuat aniaya terhadap kaumnya sendiri, beberapa orang bijak di antara mereka mencoba memberikan nasihat agar Qarun tidak berlebihan dalam memandang harta kekayaannya. Mereka memberikan beberapa nasihat yang mencerminkan kebijaksanaan mereka. Nasihat pertama, jangan terlalu bangga dengan harta. Ini mengandung pesan yang mendalam tentang pentingnya menjaga kerendahan hati ketika kita memiliki harta atau kekayaan. Kisah Qarun mengajarkan bahwa sombong atas harta hanya akan membawa kesengsaraan.
Ketika seseorang menjadi terlalu bangga dengan kekayaannya, dia cenderung meremehkan orang lain dan merasa dirinya lebih baik. Namun, Islam mengajarkan bahwa semua harta berasal dari Allah, dan kita hanya menjadi pemegang sementara. Sifat sombongan tidak hanya menjauhkan diri kita dari Allah, tetapi juga menciptakan kesenjangan dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, menjaga hati yang rendah dan bersyukur atas apa yang kita miliki adalah cara yang benar dalam menghadapi harta dan kekayaan. Nasihat kedua, carilah kebahagiaan di akhirat. Ini mengingatkan kita bahwa kekayaan dan kenikmatan dunia hanyalah sementara. Dalam kisah Qarun, kekayaan duniawi yang dimilikinya tidak membawa kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati terletak dalam hubungan yang baik dengan Allah dan persiapan untuk akhirat. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan di dunia hanya menciptakan kenikmatan sesaat, tetapi kebahagiaan di akhirat adalah keabadian. Oleh karena itu, seseorang harus menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan persiapan untuk akhirat. Dengan fokus pada kebahagiaan akhirat, seseorang dapat mengejar kebaikan dan amal yang akan dihitung sebagai pahala di sisi Allah. Nasihat ketiga, berbuat baik kepada orang lain. Ini adalah panggilan untuk mempraktekkan nilai-nilai etika dan kemanusiaan yang tinggi. Dalam kisah Qarun, kita melihat bagaimana dia tidak berbagi kekayaannya dengan orang lain dan bahkan meremehkan orang-orang yang kurang beruntung. Islam menekankan pentingnya berbuat baik kepada sesama manusia, membantu mereka yang membutuhkan, dan berbagi rezeki yang Allah berikan. Berbuat baik kepada orang lain bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa belas kasihan dan kasih sayang adalah nilai-nilai yang sangat penting dalam agama Islam. Oleh karena itu, kita seharusnya selalu siap untuk memberikan pertolongan kepada mereka yang membutuhkan, menjalani sikap adil, dan berusaha menjadi panutan bagi kebaikan di masyarakat. Nasihat keempat, jangan berbuat kerusakan. Ini mengingatkan kita untuk tidak menyalahgunakan harta dan kekayaan yang kita miliki. Kisah Qarun menggambarkan bagaimana penyalahgunaan harta dan keserakahan dapat membawa kerusakan dalam masyarakat. Ketika seseorang menggunakan kekayaannya tanpa kontrol, itu dapat menyebabkan ketidakadilan, perpecahan, dan kerusakan sosial. Islam mengajarkan bahwa kita harus menggunakan harta kita dengan bijak, mematuhi prinsip-prinsip etika, dan tidak merugikan orang lain dalam prosesnya. Sikap bijaksana dalam menggunakan harta adalah salah satu cara untuk menjaga perdamaian dan harmoni dalam masyarakat. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk menjalani hidup yang seimbang antara pemenuhan kebutuhan dunia dan persiapan untuk kehidupan akhirat, serta selalu berusaha untuk menjalani hidup dengan integritas dan moralitas yang tinggi. Namun, Qarun tidak mengindahkan nasihat-nasihat tersebut. Dia bahkan memamerkan kekayaannya kepada orang-orang dan mengadakan pawai di kota untuk memamerkannya lebih lanjut. Saat orang-orang melihatnya, ada yang iri dan menginginkan kekayaan serupa, sedangkan yang lainnya yang beriman menegurnya. Qarun merespon dengan kesombongan, mengklaim bahwa kekayaannya adalah hasil dari pengetahuannya sendiri dan mengabaikan nasihat orang-orang bijak. Akhir yang tragis dari kisah Qarun menggambarkan kebijaksanaan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menangani perilaku yang merusak dan sombong. Tindakan Qarun yang menunjukkan keangkuhan, keserakahan, dan penyalahgunaan kekayaannya membuatnya kehilangan akal sehat. Allah mengambil tindakan tegas terhadapnya dengan menenggelamkannya bersama dengan rumahnya ke dalam bumi. Ini adalah hukuman yang sangat berat, mengingat betapa besar kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya. Namun, hal ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa Allah selalu melihat tindakan dan niat kita, dan Dia tidak akan membiarkan ketidakadilan dan kesombongan berlarut-larut.
Kisah Qarun juga mengajarkan bahwa dalam kehidupan ini, semua yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas penggunaannya. Kekayaan dan harta benda adalah ujian bagi manusia, dan tindakan kita dalam menggunakannya akan menjadi dasar penilaian di akhirat. Oleh karena itu, kita harus selalu merendahkan hati, menjalani hidup dengan adil, dan berusaha menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Hukuman tragis yang diterima Qarun menjadi pengingat bahwa sombong dan penyalahgunaan harta hanya akan membawa kehancuran. Sementara kebaikan, belas kasihan dan ketakwaan kepada Allah adalah jalan menuju kebahagiaan sejati dan keselamatan di akhirat. Dalam sejarah, ada sebuah danau yang dikenal dengan nama Buhairat Qarun di Mesir, dekat Kairo, yang diyakini menjadi tempat Qarun dan istananya terkubur. Sejumlah penelitian arkeologi telah mencoba membuktikan kebenaran kisah Qarun. Penelitian ini mendukung dugaan bahwa di lokasi ini pernah terjadi gempa bumi yang menenggelamkan Qarun bersama harta kekayaannya, seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Walaupun masih diperlukan penelitian lebih lanjut, bukti-bukti ini menunjukkan bahwa kisah Qarun bukanlah sekadar cerita mitos, melainkan memiliki akar sejarah yang nyata. Kisah Qarun adalah pelajaran berharga tentang bahaya kesombongan, kekikiran, dan penyalahgunaan harta. Kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala yang kita miliki dan berbagi dengan yang membutuhkan. Juga, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah dan mencari kebahagiaan di akhirat. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah Qarun ini dan menghindari kesalahan yang pernah dilakukannya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk berlangganan dengan menekan tombol subscribe dan bagikan video-video kami agar pesan-pesan kebaikan ini dapat menyebar luas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.